Apa kabar teman-teman semuanya? Ada Mbak Eni, ada siapa lagi dari Bogor, Bu Arni, ada Mbak Matiawati dari Curup, ada Bu Mekar juga, ada Bu Ani, dan teman-teman yang lain insya Allah. Eh, teman-teman yang lain segera menyusul ya. Udah lama nggak ketemu nih, ada Mbak Eni nih. Mbak Eni udah berapa lama ya nggak ketemu? Udah lama kali Udah lama ya. kita Biasanya bisa ketemu di bergabung. kelas lain ya. Bentar. Ya, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas izin Allah, Allah pertemukan kembali khususnya saya ya dengan ibu-ibu semua para pejuang subuh. Selawat serta salam, marilah selalu kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman bil rahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman semua, untuk mengawali kajian kita di Pejuang Subuh, masih dengan tema yang sama, Inspiring Love, kita mulai dengan membaca Bismillah bersama-sama dan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Alhamdulillah. Minggu lalu pembahasannya sesi tanya jawab ya, insya Allah ya. Ini di sini ada yang baru hadir kah? Pertama kali ikut hadir di kajian Inspiring Love. Jelly Susanti nih kayaknya saya baru lihat nih. Jelly Susanti Bogor. Saya yang kurang melihat secara keseluruhan atau sudah baru 2 kali. Alhamdulillah. Bogornya mana Mbak Jelly? Panggilnya Jelly apa Mbak Susanti nih? Panggilnya Jelly, Om. Jelly, Masya Allah. Bogornya di mana Ya, Mbak? dulu tetangganya Mbak Yuli di Gading Hill. Oh iya iya. Baik, Alhamdulillah. Ini berarti infonya dari Mbak Yuli ya. Iya. Insya Allah. Baik teman-teman, di sini juga ada beberapa ya teman-teman kita yang baru bergabung di ruang Zoom. Boleh mungkin ya berbagi pengalaman teman-teman setelah hadir di kajian Pejuang Subuh Inspiring Love ini. Sedikit testimoninya, silahkan berbagi. Mungkin berdirinya Pejuang Subuh tuh hampir 2 tahun ya, dari 2020, hampir 3 tahun lah. Mungkin ada yang ingin teman-teman sampaikan setelah mengikuti kajian-kajian di acaranya yang yang dibawakan oleh dari pembuktian cinta itu kan tidak hanya ada pejuang subuh tapi ada kajian hijrah cinta juga. Insya Allah kita akan buka kembali kelas hijrah cinta angkatan ke-13. Mohon doanya dari teman-teman semua. Ada teman-teman yang ingin disampaikan? Mbak Eni mungkin Mbak Eni, Teh Nur, Teh Ratna Kemilang. Bu Mekar, Bu Jamila. Kalau Bu Jamila ini peserta dari KHC Hijrah Cinta Angkatan ke-12. Bu Sulastri PKU. Saya tuh di PKU ada satu yang agak kehilangan tuh kalau nggak salah namanya Bu Yurdalis ya. Kenal Bu Yurdalis? Enggak, Mbak. Jarak kami mungkin jauh tuh, Mbak. Saya Iya. aja dari Pekanbaru itu jaraknya 200 kilo lebih. Beliau tuh rajin, cuma setelah beberapa ini apa menghilang ya. WhatsApp-nya juga saya hilang, WhatsApp-nya beliau. Oh, Iya. saya Ini pun juga
puasa kemarin, baru ini juga lagi masuk dan libur sejak Ramadan. Ya, alhamdulillah. Teman-teman ada yang kenal dengan Bu Ilmi? Bu Ilmi yang dulu saya bilang hilang tanpa kabar. Alhamdulillah dapat kabar gembiranya kemarin itu memang beliau dapat kecelakaan ya, musibah kecelakaan sehingga agak sedikit hilang memori lamanya. Pada Allah kemarin kita ada grupnya, memang grup kajian tafsir kalau nggak salah ya. Dari salah satu grup itu beliau hanya mengenal dua orang saja dan sudah mulai bisa menghubungi, dan kemarin adalah operasi yang ketiga, alhamdulillah di bagian wajahnya. Insya Allah semoga Allah angkat segera penyakitnya dan bisa bergabung kembali di kajian-kajian kita bersama kita kembali ya. Mohon doanya dari teman-teman semua, semoga beliau bisa fit kembali dan bergabung bersama kita kembali. Amin. Yuk teman-teman, satu saja yang buat bukan ini ya, testimoni pengalaman teman-teman hadir. Nah, insya Allah Bu Dewi sudah bergabung bersama kita. Bu Dewi videonya udah close up tuh. Sayangnya Bu Dewi juga nggak nyadar kalau Zoom-nya ada aplikasi close up-nya. Silahkan teman-teman. Bu Madiawati boleh, Bu Tria silahkan. Ada Bu Arni juga aktif nih, nanya-nanya nih kalau Bu Arni. Yang lain juga silahkan. Ada? Tidak ada yang ingin disampaikan. Serius nih, nggak ada nih. Kita tutup saja bagaimana teman-teman? Ditutup kajiannya, kita akhiri dan kita awali. Tidak ada nih, yakin nih, serius nih. Baiklah kalau begitu, insya Allah kita lanjutkan ya dengan Bu Dewi untuk pemaparan materi di pagi hari ini. Mangga Bu Dewi, saya serahkan kajian pagi hari ini kepada Bu Dewi. Ya, teman-teman Tayani teman-teman pada diam tuh tawadu Tayani. Iya, tawadu pada tempatnya. Ya, baik. Apa kabar semuanya? Lain kamera nih. Ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Kita doakan ya teman-teman yang masih berjuang untuk gabung, semoga Allah mudahkan ya insya Allah. Dan teman-teman yang sudah bergabung pun jangan lupa ya seatbeltnya dipasang. Ya, maksudnya apa? Banyak doa sama Allah, semoga Allah mudahkan ya, mudahkan sinyalnya, mudahkan kita fokus bisa menyimak ya. Kita titipkan semua yang ada di sekitar kita sama Allah dulu biar kita tetap fokus. Nah, kemudian juga seatbeltnya itu bentuknya apa? Semoga Allah berikan pemahaman ya. Kita belajar bareng di sini di hari ini, insya Allah semoga diberikan setelah pemahaman Allah berikan taufik ya sehingga kita dimudahkan untuk melaksanakannya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah ya teman-teman. Tak terhitung betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, hingga terutama nikmat apa teman-teman, nikmat kita tuh bisa mengenal Allah gitu ya. Karena kalau kita tidak diciptakan, kita tuh tidak mengenal Allah ya. Betapa indahnya mengenal Dia sesungguhnya ya. Bagi orang-orang yang mau berpikir ya, dan insya Allah kita berproses terus menjadi ahli fikir ya, ahli berpikir ya, tapi berpikir dengan cara yang benar insya Allah ya. Dan pagi hari ini ya, ini salah satu cara kita untuk meningkatkan kualitas berpikir kita, yaitu dengan menambah banyak informasi tentang agama kita ini ya, terutama di kelas di kajian pejuang subuh ini kita akan terus bahas ya, insya Allah temanya itu pasti tentang Allah gitu ya, tentang Allah dan satu hal tentang sesuatu yang membuat kita melupakannya, yaitu dunia ya. Nah jadi semoga ini menjadi forum bersama sehingga kita bisa
mawas diri terus ya, sehingga kita bisa terus fokus kepada Allah Rabb kita, yang memang kita itu satu-satunya alasan kita di bumi ini cuma satu aja, yaitu supaya suatu hari nanti kita bisa kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya, bukan semata masuk surganya, tapi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kembali ya. Baik, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, hari ini insya Allah kita lanjutkan tema besar kita ya, tentang cinta dunia. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, satu-satunya yang menghalangi kita dari mengingat Allah, dari mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah dunia ya. Dan di kajian kita akan belajar sebetulnya kita posisinya di mana ya. Apakah kita termasuk orang yang mencintai Allah atau mencintai dunia. Nah, hari ini poin ke-67 betul nggak ya? Poin ke-67 ya? Iya, 67 ciri-ciri mencintai dunia. Betul ya? Iya, Bu. Ya, Bu. ya. Nah, seperti yang saya pekan kemarin juga sampaikan, ini masih terhubung sebetulnya dengan materi sebelumnya, yaitu bagaimana dia itu selalu terburu-buru ya. Pokoknya nggak sabaran, maunya urusannya cepat selesai, keinginan cepat tercapai gitu ya, sehingga dia terburu-buru dalam berbagai hal ya. Akhirnya sholatnya juga buru-buru ya, buru-buru pengen cepat selesai ya. Bukan buru-buru pengen awal waktu, tapi buru-buru pengen cepat selesai sholat ya. Nah itu ya, akhirnya karena itu pandangannya, hatinya isinya itu bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi isinya adalah dunia. Nah, terkait dunia ya teman-teman, sebelum masuk ke materi hari ini, terkait dunia, dunia ini kalau kita perhatikan ya, manusia itu sering menempatkannya dalam tiga tempat. Pertama, ada manusia yang menempatkan dunia itu di tangannya. Yang kedua, dia menempatkan dunia di kakinya. Dan yang ketiga, dia menempatkan dunia di hatinya. Kira-kira kita yang mana? Ketika kita menempatkan dunia di tangan kita, di genggaman kita, ya, maka kita akan berusaha sekuat tenaga menggenggam hal tersebut. Ya. Kalau berusaha tidak melepaskannya, menggenggam berarti kan mencari dulu, dicari supaya bisa digenggam dan berusaha tidak melepaskannya. Ya, ketika lepas genggamannya, dia akan berusaha mencari lagi, ya, supaya ingin menggenggamnya lagi. Nah, bagaimana dengan orang yang menempatkannya di hati? Nah, ini yang lebih berat lagi dari sekedar keadaan orang yang menggenggam dunia di tangannya. Ya. Karena itu tetap salah juga ya. Nah, tapi ada yang menggenggam di hatinya. Nah, ini yang berat ya. Karena hati kita tuh cuma satu ya, teman-teman ya. Harusnya isinya siapa? Isinya Allah saja. Tapi ketika dunia disimpan di hati, maka dia akan menyingkirkan keberadaan Allah di hati kita. Ya. Atau mungkin tidak menyingkirkan, tapi porsinya untuk Allah itu sangat sedikit. Ya bahkan kita menjadikan Allah sebagai pijakan untuk mendapatkan dunia kita. Karena isi hatinya dunia. Bagaimana dengan seseorang yang isi hati dunia ditempatkan di kakinya? Gimana teman-teman? Di kaki itu. Kalau kita manusia dijatuhkan gitu ya, dan jatuh, terus kepala kita diinjak sama kaki. Artinya apa? Dihinakan ya. Nah, jadi bagi seseorang yang menaruh dunia itu di kakinya, itulah yang tepat. Ya, dihinakan. Ya, simpan di bawah. Ya, nanti kalau butuh ya dipungut sedikit, ambil yang diperlukan gitu ya, dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Jadi dunia itu begitu hina. Kenapa hina? Bahkan Allah Subhanahu wa taala menempatkan dunia ini sangat tidak berharga sama sekali. Ya, dalam sebuah hadis, ini juga pernah dibahas, ini review ya buat kita semua. Dikatakan bahwa
dunia di hadapan Allah ya. Karena dunia itu semuanya berarti semua yang ada di dunia lah ya. Kita juga sebetulnya termasuk bagian dari dunia gitu ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak lebih berharga dibandingkan seperti sayap nyamuk ya. Seperti sayap nyamuk. Atau sayap lalat ya. Saya sedikit lupa itu lalat atau nyamuk. Mungkin teman-teman yang masih punya catatannya ya. Ini baru saya belum melihat lagi catatannya, barusan kepikir aja untuk menyampaikan dulu gitu ya. Nah, kenapa dikatakan sayap lalat atau sayap nyamuk gitu? Teman-teman coba kalau kita perhatikan ya, sayap nyamuk. Misalnya kita menemukan nyamuk atau lalat ada sayapnya. Kira-kira kalau kita kumpulin, namun lagi nyamuk dikumpulin sampai terkumpul 1 kilo sayap nyamuk misalnya. Kita tawarkan kepada orang-orang, ada yang mau beli nggak? Kita kumpulkan 10 kilo sayap nyamuk, sayap lalat. Kira-kira kalau kita jual ada yang mau nggak? Nggak mau, nggak ada. Yang naon gitu ya. Buat apa? Dan tidak mungkin juga mengumpulkan sebanyak itu. Nah, artinya itu memang tidak berharga. Orang mau mengeluarkan uang berapa? Paling kalaupun dia mau beli karena kasihan aja sama kita gitu ya. Ini orang kayaknya agak aneh nih gitu ya, butuh bantuan, ya udahlah gitu, dikasih gitu. Tapi tidak dibutuhkan untuk apa? Nah itulah dunia di hadapan Allah. Maka ketika dikatakan tidak lebih berharga dibandingkan sayap nyamuk, jadi sayap nyamuk itu lebih berharga gitu ya bagi Allah dari dibandingkan dunia dan seisinya ini. Maksudnya seperti itu kurang lebih. Dan bukti bahwa tidak berharga apa? Allah akan musnahkan semuanya. Dimusnahkan, bukan cuma dibuang, dimusnahkan, ditiadakan. Karena nggak berharga. Kalau berharga, dijagain nggak sama Allah? Dijagain, dirawat, ya nggak akan dikemana-mana. Kita kan kalau ada benda berharga buat kita, akan digembok lah, sering dicuci, dibersihin, ya dirawat baik-baik, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Itu namanya berharga. Tapi dunia suatu ketika akan Allah musnahkan. Musnah itu berarti nggak ada bersisa, nggak ada jejaknya sama sekali. Tapi yang Allah jaga siapa? Siapa yang berharga? Siapa yang Allah tetapkan hidup dan hidup dalam kebahagiaan, dalam kemuliaan, yaitu hamba-hambanya yang di dunia ini dia sukses menjalankan misinya, menjalankan visinya ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba dunia. Maka dia yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kemuliaan. Ya semoga itu adalah kita ya teman-teman, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu karena kita berharga. Siapa yang berharga tadi? Hamba-hambanya Allah, bukan hamba dunia. Itu yang Allah jaga. Nah, semoga kita termasuk ya teman-teman. Nah, berarti apakah kita sudah termasuk hamba Allah tadi? Kita lihat ya di poin ke-63. Nah, poin ini adalah dia menganggap musibah yang menimpa dunianya adalah musibah yang begitu besar. Maksudnya dia menganggap musibah yang menimpa urusan dunianya, ya, dia anggap itu adalah musibah yang besar. Padahal seorang muslim harusnya bagaimana? Buat dia musibah besar itu adalah musibah yang menimpa urusan agamanya. Agamanya itu agama dia pribadi gitu ya. Urusan dia dengan Allah. Musibah itu yang sebetulnya harusnya kita anggap sebagai musibah yang besar. Ya, sekarang coba teman-teman jujur ya, selama ini kita lebih sedih tiba-tiba harusnya kita gajiannya tiba-tiba nggak keluar, atau gajiannya tiba-tiba dipotong sepihak ya dengan alasan ya zakat apa, zakat penghasilan ya, dengan alasan pajak lah, dengan alasan apalah gitu ya. Atau kita udah gajian tiba-tiba dicuri orang ya. Lebih sedih mana kondisi begitu ya, harta dunia kita hilang, atau tadi malam harta kita hilang, pahala kita hilang karena kita nggak tahajud jujur, atau tadi hilang pahalanya kenapa? Nggak sempat kita raih, nggak sempat kita dapat ya, karena kita mungkin tidak di awal waktu sholatnya. Lebih sedih mana?
Pas kita udah punya pahala, tiba-tiba pahalanya hancur, hilang, karena kita ujub, karena kita sum'ah ya. Sum'ah itu apa? Karena kita sum'ah itu menceritakan amal-amal kita, karena kita ingin dapat pujian dari manusia. Ujub apa? Bangga diri terhadap amal kita. Aku dong, tadi malam tahajud. Aku dong tadi ini. Nah, lebih sedih mana? Lebih nangis mana? Lebih bingung mana? Kalau ternyata lebih bingung urusan dunia kita, nah mungkin kita termasuk yang mencintai dunia di poin ini, ya. Karena urusan dunia kita ternyata lebih kita tangisi, lebih kita anggap itu sebagai musibah. Kalau misalnya ada orang terkena kanker, teman-teman, ya misalnya kita, nauzubillah, terkena kanker, terkena penyakit yang pokoknya kata orang kalau kemarin kayak kemarin COVID gitu ya, pokoknya itu penyakit itu mematikan. Seberapa panik kita dibandingkan kita terkena penyakit hati, ada hasad, ada iri, ada dengki, ya, ada emosi-emosi negatif di hati kita. Kita susah ikhlas, susah sabar, susah tawakal kepada Allah, susah berbaik sangka kepada Allah. Lebih sedih mana kita? Betapa dunia selama ini kita simpan di hati. Ternyata ya, kalau ternyata kita lebih tadi urusan dunia yang kita anggap itu sebagai musibah besar. Pada baginda Nabi Muhammad SAW itu doanya tuh luar biasa ya. Doa beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata baginda apa? Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Wala taj'al ad-dunya akbara hammina wala mabalagha ilmina. Dan jangan engkau jadikan dunia keinginan kami yang terbesar, dan jangan engkau jadikan dunia sebagai puncak daripada pengetahuan kami. Itu doa baginda Nabi. Itu doa seseorang yang sudah dijamin surga. Itu doa seseorang yang dijaga oleh Allah tidak berbuat dosa. Doanya luar biasa. Ya. Nah, itu adalah sebuah permintaan yang agung. Teman-teman, selama ini yang kita tangisi permintaan yang mana? Urusan dunia kita atau urusan tentang ini? Urusan musibah agama kita. Mana yang lebih kita tangisi? Ya, silahkan bermuhasabah. Kalau ternyata kita lebih menangisi dunia kita, nggak pakai tunggu nanti, langsung beristighfar sekarang juga, bilang sama Allah, ampun ya Allah, mohon maaf ya Allah, ya, hamba ngaku salah, hamba ngaku dosa, beristighfarlah kepada Allah. Ya. Karena setelah selesai kajian Pejuang Subuh ini, ntar ada istighfarnya, belum tentu kita masih ada umur. Ya. Nah, ya, musibah yang paling besar adalah tadi, ketika seseorang dijadikan dia menyukai maksiat, dia senang dengan maksiat, dia menikmati maksiatnya. Ya, maksiat paling sederhana apa? Dia senang dengan kelalaian yang dia lakukan. Lalai, ngabisin waktu nggak jelas, ya. Bahkan akhirnya dia akan terjerumus biasanya. Ya, awalnya mungkin melakukan hal mubah, lama-lama hal-hal yang melenakan, ya, hal-hal yang mungkin tadi menghantarkan kepada maksiatan, atau setidaknya maksiatnya apa? Kita jadi terlambat sholat, ya, kita terlambat untuk hadir di kajian dan seterusnya. Nah, kemudian dia berat untuk taat kepada Allah, ya, taat. Kata Allah sholatnya khusyuk, berat rasanya, gitu ya. Kata Allah tutup auratnya, berjilbab, berat rasanya. Kata Allah tinggalkan riba, berat. Kata Allah apa sabar, berat, ya. Kata Allah apa ikhlas, berat. Apalagi berat, teman-teman. Ya, kata Allah kita harus berdakwah, apalagi berat rasanya. Ya. Padahal itu semua adalah kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu baru segelintir kewajiban. Belum kita bahas Al-Quran itu tebal ya teman-teman. Itu isinya adalah semua perintah dan larangan, perintah dan larangan. Dan kita wajib mentaatinya. Nah, berapa banyak yang sudah kita pahami dari perintah dan larangan tadi?
Dan berapa banyak yang kita pahami dan sudah kita praktekkan. Dan berapa banyak yang dipraktekkan sudah kita praktekkan secara istiqomah. Itu perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kalau ternyata malah berat, malah ujung-ujungnya itu ya berat untuk melaksanakan dan ujung-ujungnya makin sedikit yang dilaksanakan, kita mulai mundur, satu persatu dilepasin, ya saya nggak dakwah dulu deh, nanti saya lagi ngurusin urusan pribadi dulu. Nah, saya enggak kajian dulu deh, ini lagi butuh nih, anak-anak butuh makan, anak-anak butuh sekolah, SPP belum dibayar dan seterusnya. Nanti deh kajiannya. Itu ujian istiqomah teman-teman. Kata apa? Taatlah kata Allah. Apa kata baginda Nabi apa? Catat. Ada kala kita malas mencatat apa namanya itu ilmu-ilmu kita. Kata Allah apa? Jaga hati gitu ya. Jaga lisan, ternyata ada aja kita itu lisannya. Ya. Kemudian jaga dari sombong, ada aja sombongnya. Dan seterusnya. Dia berat kepada ketaatan. Berat hatinya. Nah, termasuk berbakti kepada orang tua. Ya, di satu sisi itu adalah perintah Allah, di sisi lain kita kadang-kala terjebak dengan fakta. Kadang-kala isinya apa? Orang tua kayak gimana dulu yang harus saya taati gitu ya. Yang keren itu teman-teman bukan yang ketika dia pikir orang tuanya baik lalu dia bisa taat dan berbakti dengan sepenuh hati. Tapi yang luar biasa adalah ketika kita anggap orang tua kita kurang baik, kurang adil gitu ya, kita anggap ya. Karena bisa jadi itu persepsi kita. Tapi di situ kita tetap bisa taat kepadanya. Tetap menghormati, tetap berbakti kepadanya, itu yang keren. Nah, tapi kadang-kadang itu berat gitu ya. Apalagi mungkin waktu kecil sering disakiti ya dan lain-lain. Nah, kemudian apalagi bagi yang punya suami itu juga mungkin suatu kondisi kita kadang-kala berat untuk taat kepadanya ya, taat kepada perintahnya. Kalau sesekali nggak apa-apa, kalau itu menjadi sebuah pola kita ya, pola perilaku kita, maka itulah yang dikatakan musibah besar ya, musibah besar yang menimpa kita ya. Nah, seperti itu berat dan sangat sulit beribadah kepada Allah, itulah musibah besar. Ya, jadi musibah dunia itu lebih berat ya, musibah agama itu lebih berat dibandingkan apapun ya. Covid, ya mungkin perpecahan, pertikaian, perang ya. Kita kalau dengar perang ya seram teman-teman ya. Atau apa yang kita lihat apa namanya? Bagaimana saudara-saudara kita ya, kita mendengar kabar-kabarnya di Rohingya ya, kemudian di Uyghur ya, di mana-mana. Nah, itu kita pikir itu musibah besar. Ya, kita takut gitu kalau kita menghadapi kenyataan seperti itu. Bukan teman-teman ya, itu memang musibah besar, tapi ada yang jauh lebih besar lagi, itu urusan agama kita ya. Padahal kalau musibah dunia, coba teman-teman kita lihat, musibah dunia yang kita anggap besar tadi bisa jadi kebaikan untuk kita. Tapi kalau musibah agama yang kita sepelekan selama ini, itu jadi musibah besar jadi buat kita. Kita dibiarkan oleh Allah makin jauh dari Allah, dan kita akhirnya terjerumus kepada kemaksiatan selama-lamanya, na'udzubillah. Tapi lihat, dengan musibah dunia, kadang-kala Allah berikan pelajaran di situ. Ya, tapi betapa banyak kita itu menganggap itu musibah, padahal itu adalah anugerah. Ya, berapa banyak dari musibah dunia Allah berikan kepada kita, tapi itu dalam rangka Allah hapuskan dosa-dosanya. Seperti itu. Kadang ada orang yang karena kemiskinan, Allah sebetulnya hindarkan dia dari kemaksiatan. Jadi dia tidak membeli alat-alat maksiat. Dia tidak pergi ke tempat-tempat maksiat karena merasa punya uang ya. Dia juga ya tidak membeli alat-alat untuk bersenang-senang. Ya, alat bersenang-senang itu sekarang termasuk wanita ya yang bisa dibayar, laki-laki yang bisa dibayar. Itu alat bersenang-senang sekarang. Dijadikan alat memang pada faktanya gitu ya. Seperti itu. Jadi musibah kemiskinan yang kita anggap itu musibah, itu sebetulnya adalah kebaikan. Ya, jadi untuk musibah dunia itu adalah kebaikan untuk kita sebetulnya. Ya. Nah, kemudian musibah dunia pun akan mengangkat derajat seseorang. Dan Allah palingkan ia dari berbagai macam kemaksiatan. Ya, ya sederhananya beginilah.
kalau orang dikasih miskin. Kita lihat yang biasa jajan perempuan gitu ya. Mereka itu kan orang yang berduit. Ada lah gitu uang, walaupun sekadar 5.000 gitu ya, 15.000 kan bisa dibeli dengan harga berapa aja tergantung levelnya gitu ya. Ada uangnya. Nah, atau orang yang apa namanya penikmat belanja seperti itu, tentu fisiknya juga sehat. Maka berbahagialah kalau misalnya terkena stroke ya. Nah, dan seterusnya. Itu sebetulnya sedang Allah hindarkan dari tempat-tempat maksiat. Tapi yang jadi masalah adalah kita menganggap semua itu adalah musibah. Musibah besar. Karena itu adalah kebaikan. Bahkan perang tadi. Ya. Itu juga kebaikan. Kalau dia menghadapi peperangan tadi dengan keimanan, ketakwaan, maka dia hidupnya mulia, dan kalaupun dia matinya mati syahid. Ya, kena COVID ya. Yang kita anggap itu musibah besar, kalau mati ya orang kena musibah itu, kena wabah, matinya mati syahid. Kena gempa, tertimpa benda keras, itu juga kalau matinya mati syahid ya. Apalagi tenggelam, tsunami, itu juga kalau matinya mati syahid. Itu kalau musibah dunia. Tapi bagaimana dengan musibah urusan agama? Itulah teman-teman yang membuat kita hancur gitu ya. Hancur baik di dunia maupun di akhirat. Karena musibah agama tadi Allah biarkan akhirnya dia itu senang dengan maksiatnya, disidroj sama Allah ya. Allah berikan kehidupan dunianya, kelayakan dan seterusnya. Ya bahkan kadang-kadang kita menganggap kita udah baik-baik aja dalam urusan agama. Kenapa? Karena doa saya seringnya dikabul sama Allah gitu ya. Kita anggap kita adalah orang yang salihah gitu ya. Astagfirullah. Nah, dia bangga ya. Jadi musibah yang menimpa agama itu apa tadi? Ya dia itu hatinya penuh dengan penyakit ya, kesombongan, ria, ujub, sum'ah. Ria itu ya semuanya penyakit di hati ya. Hasad, iri, dengki, kemudian kita menyimpan emosi-emosi negatif lainnya. Ya penyakit hati lainnya apa? Ya dia menyimpan dendam, sakit hati, menyimpan kesedihan dan lain-lain. Nah, itu adalah musibah yang menimpa agama kita. Ya, atau dia merasa bangga tadi dengan amalannya ya. Hatinya dipenuhi, isinya itu dunia. Bagaimana hari ini mencari dunia lagi. Bagaimana hari ini menambah lagi yang bisa dia dapat dari dunia-dunianya dia gitu ya. Nah, maka musibah apakah yang bisa dibandingkan musibah yang menimpa agama seseorang itu sesungguhnya teman-teman ya. Karena dengan tadi ya Allah sebetulnya sedang membiarkan dia dalam kenistaan ya. Dan memang mirisnya gitu ya, kadangkala manusia itu ya, melihat secara kasat mata gitu ya, bukan secara hakikat. Melihat secara kasat mata bahwasannya nikmat Allah itu seakan-akan adalah nikmat Allah di dunia ya, diberikan kesehatan, diberikan harta yang banyak dan seterusnya, itu tanda kasih sayang yang Allah berikan kepada hambanya. Padahal tidak, bisa jadi ya itu adalah istidraj ya. Jadi bentuk cinta Allah kepada hambanya bukan Allah memberikan dunia kepada dia, bukan. Tapi apa kecintanya Allah yang terbesar itu? Adalah nikmat hidayah yang Allah berikan kepada dia, nikmat agama yang Allah berikan kepada dia, nikmat beragama gitu ya. Ia dijauhkan dari maksiat, walaupun mungkin urusan dunia dia miskin, tapi dijauhkan dari maksiat ya. Ia dijadikan faqih dalam agama Allah Subhanahu wa taala, faqih fiddin. Ya, orang yang paham terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin kehidupannya dia sakit keras, dia lumpuh ya. Dia cacat, betapa banyak kita melihat di sekarang itu dengan ada sosial media ya. Ada yang lumpuh otak tapi bisa hafal Quran. Kita kalau kena lumpuh otak kira-kira dibilang gimana? Ya mungkin itu kita bilang itu musibah besar. Tapi lihat ya, dengan adanya otak yang sehat kita sekarang, kita juga belum hafal Quran juga ya, belum memaksimalkan fungsinya, itulah musibah yang besar. Nah itu teman-teman ya. Betapa banyak orang yang mohon maaf cacat itu kan manusia yang melabeli cacat ya, tapi di hadapan Allah itu kesempurnaannya ya. Kekurangan dalam masalah fisiknya, betapa banyak mereka itu menjadi ahli tadi fakih fiddin,
Saya lupa ada namanya siapa ya. Sering mungkin teman-teman juga lihat. Ada seorang anak yang buta. Jadi ketika ditanya, apakah kamu disembuhkan? Enggak mau disembuhkan, butanya gitu ya. Karena dia ingin dapat surga dengan matanya itu. Ya Masya Allah gitu. Ya jadi seorang anak kecil aja menganggap itu tuh urusan apa ya, anugerah buat dia itu gitu ya. Karena dia akan mendapatkan surga dengan musibah dunianya tadi gitu. Ya. Kadang-kadang kita panik ya, mata udah mulai buram dikit, udah panik. Ini mulai berkurang sedikit kesehatan, udah mulai panik ya. Tapi tidak panik dengan urusan-urusan tadi. Dan anak tersebut ya, ini ada 2 anak ya, ada orang Indonesia satu, yang satu luar gitu ya. Yang luar itu sampai si anak itu dites hadisnya di depan ulama-ulama hadis, hafalan hadisnya, Masya Allah ya, luar biasa. Hafalan hadis itu termasuk perawinya, periwayatnya. Coba pada dia buta. Ya, betapa banyak tadi ya orang yang Allah jadikan fakifidin, padahal kita lihat urusan dunianya itu menurut kita tuh nggak baik-baik gitu ya. Tapi itu sebetulnya anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia bisa fakifidin. Nah, itulah hakikat kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu Allah berikan kenikmatan dalam urusan dunia, urusan agama. Ya. Ya, dan musibah yang menimpa agama itu nanti berakibatnya sebetulnya di dunia juga akan terlihat akibatnya gitu ya. Ketika dia jauh dari Allah, dia tidak mengenali Rabb-nya. Maka ketika dia punya masalah yang tadi menimpa dunia dia itu ya, yang dianggap sebagai musibah, maka dia akan kalap, dia akan panik, akan mencari dunia lagi gitu ya, untuk menyelesaikan urusan-urusannya. Akhirnya apa? Hatinya itu akan sibuk, akan lelah gitu ya, akan lelah dengan urusan-urusan tadi, dan memang sampai tidak ada ujungnya kelelahan tadi. Akan lelah teman-teman ketika jauh dari Allah. Nah, dikatakan ya, kita kadang-kala dengan hadis ini ya, hadis yang menyatakan bahwa ujian yang menimpa seseorang itu sesuai dengan kadar keimanannya, gitu kan ya. Makin besar keimanannya, makin berat ujiannya. Nah, sampai kita kan berpikirnya kalau gitu takut juga ya, kalau memperkuat iman nanti berat ujiannya. Tapi jangan salah gitu ya. Jangan salah. Kalau orang yang beriman, yang imannya kokoh, kemudian Allah berikan ujian berat, maka pertolongan Allah bagi dia setara dengan kekokohan imannya. Ya, itu setara, cepat sekali pertolongan Allah bagi orang yang beriman tadi atas musibahnya. Tapi bagaimana dengan orang yang kurang beriman atau tidak beriman? Masalah sedikit saja, ya, gara-gara rebutan uang mungkin 1.000 dia membunuh gitu ya. Allah tidak tolong dia. Artinya apa? Yang terutama ditolong oleh Allah itu apa? Hatinya. Hatinya lebih cepat ikhlas, lebih cepat sabar, lebih cepat move on gitu ya kalau ada apa-apa. Contohnya, kalau ada orang bekerja di sebuah perusahaan yang sama, yang satu mungkin dia seorang ustadz yang agamanya baik gitu ya, imannya kuat, satu lagi mungkin dia seorang preman gitu, dia sama-sama kerja di pabrik yang sama, misalnya perusahaan yang sama. Ketika terjadi PHK, teman-teman yang terlihat santai, tenang, cool, calm, dan confidence gitu ya, itu yang mana? Yang ustadz tadi atau yang preman tadi? Tentu yang ustadz tadi gitu ya. Padahal tema ujiannya sama, di PHK. Di PHK. Jadi terasa berat tuh di mana teman-teman? Sebetulnya rasa berat tuh di hati, bukan di jenis ujiannya. Berat, karena jenis ujian semua menimpa manusia itu sama aja. Mau ustadz mau tidak, ada urusan keluarga ada gitu ya. Mau ustadz mau tidak, urusan keuangan, iya, urusan keuangan juga ada. Mau ustadz mau tidak, urusan kesehatan, iya, tetap aja ada urusan kesehatan. Masalah-masalahnya sama, semua manusia itu masalahnya sama. Tapi yang dikatakan berat ringan tuh di mana? Hati. Ujian berat tuh di mana? Hati. Ya. Nah gitu. Dan beratnya seorang orang yang beriman itu apa? Dia sudah tahu gitu ya, bahwa ini adalah sebuah keharaman. Padahal di luar sana rangsangan-rangsangan untuk melakukan keharaman tadi begitu banyak. Misalnya ya, misalnya kita tahu nutup aurat itu wajib gitu ya.
Ketika kita wajib atau wajib, sebetulnya secara naluriah kita tuh ada nggak sih dorongan, ih kayaknya, apalagi lihat bajunya cantik-cantik gitu ya, macam-macam. Mungkin ada dorongan-dorongan sebetulnya, ih enak juga sih ya, terlihat cantik begitu, kulit mulus aku terlihat, mungkin begitu ya. Mungkin ada dorongan godaan-godaan begitu. Tapi kalau orang yang beriman, dia akan berusaha ini kan apa namanya, menggenggam ketaatannya kepada Allah. Ketika dia tahu harus ikhlas ya, seorang orang yang beriman tadi ya, dia harus ikhlas. Ya misalnya jadi beratnya itu perjuangan dia untuk melawan hawa nafsunya menyesuaikan dengan keinginan Allah, intinya begitu. Ya. Itu karena dia tahu ilmunya, dia ada imannya. Nah beratnya itu tadi, ya, untuk tetap connect pikirannya kepada menyesuaikan dengan jalur yang Allah tetap inginkan ketika kita diuji. Tapi kalau orang yang tidak beriman, upaya untuk itu tidak ada gitu ya. Ya pokoknya marah aja, ledak-ledak aja gitu ya. Nggak ada proses untuk dia menahan diri. Gitu ya. Nah gitu ya, udah los aja. Dan dia merasa puas gitu ketika sudah menyalurkan ya hasrat dunianya, walaupun itu kepuasan yang tidak hakiki. Bentar lagi juga dia akan error lagi gitu ya, akan gersang lagi, galau lagi, banyak masalah lagi. Nah jadi intinya yang berat itu di hati teman-teman. Tema masalah kita semuanya insya Allah sama ya. Ya berhutang ya apa tadi ya, macam-macam sama. Tapi kalau imannya kuat, insya Allah pertolongan Allah pun dekat, lebih dekat lagi, lebih cepat lagi pertolongannya. Kalau kita sekarang merasa kenapa pertolongan Allah belum segera datang juga kepada masalah saya, ya coba muhasabah. Bukan Allah yang salah, pasti karena kita yang salah, gitu ya. Ada yang salah dengan hati kita. Mungkin tadi isi hatinya bukan Allah tapi dunia. Jadi Allah tuh ditunggu-tunggu dinanti-nanti untuk menyelesaikan urusan dunia kita. Allah ditunggu dan dinanti pertolongannya semata-mata agar kita selesai dari musibah dunia kita. Ya itu kan kesalahan juga gitu ya kepada Allah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah kita lanjutkan lagi. Kemudian apalagi yang akibat dari musibah yang menimpa agama dia, ya nanti di dalam kubur dia pun tersiksa ya. Ketika dia sakaratul maut juga dia sulit, dalam kubur tersiksa, kemudian ketika dihisab pun dia merana, di padang mahsyar dia akan dalam keadaan yang begitu sulit, berat ya. Ya teman-teman nggak tahu ya kalau di tempat lain, tapi secara umum sekarang kan sedang ada tingkat panas matahari sangat tinggi ya. Belum lama saya baru mudik ke rumah mertua gitu ya di Jawa, di Purworejo. Padahal perjalanan itu pakai mobil ada AC-nya gitu ya, tetap aja nggak nyaman gitu ya. Keluar sebentar dari mobil, panasnya udah kayak apa. Masuk lagi ke mobil, di mobil juga AC dikencengin, salah ya, kurang kenceng, panas gitu ya. Ya Allah, pada perbakalan banyak dan seterusnya. Itu perjalanan hanya Bogor Purworejo itu sekitar 10 jam. Tapi bagaimana perjalanan nanti di padang mahsyar? Kita akan berjalan di Siratal Mustaqim ya. Perjalanan yang begitu melelahkan, begitu panjang, dan di sana kita nggak bisa ada rest area dulu ya. Kalau saya bisa ada rest area dulu lah kita itu kalau mudik ya. KM berapa, sepengen-pengennya pipis bisa lah nunggu sebentar gitu ya, ada rest area lagi. Sepengen-pengen kita lapar nunggu sebentar, ada rest area lagi. Nanti bagaimana? Ada sih rest area kelas VIP, bahkan rest areanya, tapi hanya untuk 7 golongan saja ya, 7 golongan saja. Selain itu 7 golongan itu siapa? Banyak ya 7 golongan, enggak sih, cuma sedikit 7 golongan itu ya. Salah satunya adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Maksudnya dengan masjid itu ya, di masjid itu tempat apa sih? Tempat ibadah, tempat kajian di masjid itu ya, tempat taqarrub ilallah ya, tempat kita mengadu dan seterusnya. Intinya mah kepada Allah pautan hatinya ya, bukan ke masjid dan doang. Saya suka nongkrong di masjid kok, tapi pautannya di mana? Main game di masjid ya, dan seterusnya. Dan termasuk orang yang berkumpul dan berpisah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya, termasuk pemimpin yang adil ya. Saya juga belum menghafal ya hadis ini, tapi 7 golongan.
Cuma itu. Nah, tapi kalau untuk golongan yang merasa musibah besar itu adalah yang menimpa urusan dunianya, dia tidak akan dapat kelas VIP tadi. Ya, dia tidak akan mendapat syafaat. Nauzubillah, ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian musibah yang menimpa agama akan mengakibatkan hati seseorang itu menjadi hitam dan mengeras. Hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hitam karena penuh dosa tadi. Isinya adalah dunia, nah, dan keras ya. Keras akhirnya dia sulit mendapatkan mau menerima nasihat. Dan ujung-ujungnya dia akan terus mengikuti hawa nafsu karena nasihat tidak mau didengerin. Allah nggak mau didengerin, tapi dia hanya mendengarkan apa yang dibisiki oleh nafsunya. Pada saat itu akhirnya apa? Dia tidak peduli lagi dengan ridho Rabbnya. Ya, tidak peduli dengan ridho Allah. Yang penting hatinya puas, nafsunya terpenuhi. Nggak peduli apakah Allah ridho atau tidak. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini ada surat Hud ya teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Hud 16 ya. Surat ke-11 ayat 16. Jadi kayak tadi saya dari tadi bicara sendirian ya. Boleh dong ada teman-teman yang membacakan ayatnya. Surat Hud itu surat ke-11 ya, ayat 16. Mangga. Saya doain ya yang mau membacakan ayatnya, Allah berikan keberkahan dari ayat tersebut ya, sehingga perlahan tapi pasti Allah menghilangkan kecintaan dia kepada dunia ya. Allah mulai memberikan taufik kepada dia sehingga dia itu menjadikan musibah dunia itu adalah sebuah ya, amin rabbal alamin. Ya, siapa Mas Riko ya? Masya Allah. Udah lama nggak ini nih nongol nih kayaknya. Nongol itu aja cuman tutup kamera. Oh, kamera itu namanya bukan nongol ya. Ya baik, Mbak Mustika silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika allazina laisa lahum fil akhirati illan nar. Wa khabita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Artinya, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Shadaqallahul Azim. Ibu kamu mute. Iya, maaf. Sebentar. Iya. Jadi siapa sih orang-orang yang tadi ya? Sebetulnya ini kaitannya dengan surat dengan ayat sebelumnya. Yaitu yang tadi itu ayat berapa? 16 ya. Nah, kaitannya dengan ayat sebelumnya, ayat ke-15. Ya. Nah, dikatakan di dalam ayat ke-15 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka yuridul hayatad dunya ya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, wazinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Tadi ya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.
Ulaikal ladzina laisa lahum, yaitulah orang-orang yang laisa lahum, tidaklah bagi mereka itu fil akhirati illan nar, di akhirat kecuali Allah berikan neraka. Wahabiyatu ma sona'u, ya, fiha wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang yang menginginkan, ya, menginginkan, biasanya kalau udah ingin, dia akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Ya, maka akibatnya apa? Ya Allah akan berikan. Kalau itu memang yang dia kejar, Allah akan berikan. Ya, dia pengen harta, dapat harta. Pengen tahta, dapat tahta. Ya, sehingga orang yang menginginkan hal-hal tersebut biasanya memang bisa dipastikan dia tidak akan memperhatikan halal dan haram. Yang penting bisa meraih dunia tadi. Ya, dan inilah yang akan merusak sebetulnya. Ya, sampai baginda Nabi itu membandingkan gitu ya, bahwa perilaku orang yang seperti tadi menginginkan dunia gitu ya, itu begini kata baginda. Beliau SAW bersabda, tidaklah 2 ekor serigala lapar yang dilepaskan pada sekelompok kambing, ya. Ada serigala lapar dilepaskan ke sekelompok kambing. Kira-kira kambingnya diapain teman-teman? Ya dimakan, ya dicakar, dimakan, ya. Nah, tapi kata baginda apa? Tidaklah 2 ekor serigala tadi merusak agama, ya, daripada seseorang yang sangat tamak terhadap harta dan kedudukan. Ya, justru dia akan merusak agama. Makanya banyak-banyak doa yang seperti tadi, seperti yang baginda Nabi sampaikan, ya. Doa untuk dijauhkan dari tamak pada dunia. Dan apa yang akan terjadi ketika dunia itu menjadi keinginan terbesarnya? Maka Allah akan berikan 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Baginda SAW ya bersabda di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, ya, man kanat dunya hammahu, ya, siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, farraqa alaihi syamlahu, Allah akan farraqa, memisahkan, mencerai-beraikan kekuatannya. Wa ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan dunia pun tidak mendatanginya kecuali sesuai yang ditakdirkannya saja. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Sebentar ya. Sebaliknya dari tadi, orang yang menginginkan dunia, keinginan terbesarnya adalah dunia. Nah, bagian sebaliknya, kalau keinginan terbesarnya adalah akhirat, maka ya man kanatil akhiratu hammahu, ya, dia jadi hammahu, ya, jadi keinginan terbesarnya, jama'allahu samlahu, Allah itu akan mengumpulkan baginya samlahu, kekuatan hatinya. Nah, kalau tadi ya keinginan terbesarnya dunia, Allah akan cerai-beraikan kekuatannya. Tapi kalau akhirat yang jadi keinginannya, maka Allah akan kumpulkan kekuatannya. Di mana? Di hatinya, ya, dikumpulkannya. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Ya, jadi kalau orang yang mencari dunia tadi apa? Kefakiran di pelupuk matanya. Jadi dia tuh takut miskin aja, apa-apa tuh, kok aku belum punya itu, dan seterusnya. Dia takut sekali di pelupuk mata dia. Dia merasa ketakutan dengan kemiskinan. Ya. Tapi yang tadi akhirat yang diinginkannya, maka Allah akan jadikan dia kaya. Di mana? Di hatinya. Insya Allah, ya. Nah, wa'atat dunya wahia raghimatu, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Ya Mas, subhanallah.
Nah, jadi dunia akan mendatanginya dengan keadaan hina. Hina itu apa? Justru dunia yang ngemis-ngemis akan mendatanginya. Ya, mungkin dia ya seperti bagaimana? Seperti mengemis-ngemis itu kan minta datang, minta dia itu minta dimiliki oleh kita gitu ya. Harta tuh ada aja datang terus gitu. Rasanya gitu ya. Kebaikan apa namanya? Padahal kita nggak mencari, kita nggak meminta, tapi cukup aja. Kita cukup untuk makan, cukup untuk ini, cukup untuk itu gitu ya. Walaupun kadang-kadang bentuknya bukan uang, nggak digenggaman ya. Mendatangi dengan hina, maksudnya dengan hina tuh gitu. Ya ketika kita fokus kepada akhirat, dunia datang dengan sendirinya, karena itu adalah rezeki dari Allah tuh ya. Bukan berarti kita meniadakan ikhtiar, nanti jangan rancu juga ya teman-teman ya. Tapi ini urusan hati, kita lagi bahas bab hati. Kalau bab hati itu nggak boleh kita itu berharap kita yang mengemis kepada dunia. Ngemis itu apa? Kita yang cari-cari dia gitu ya. Kita mencari-cari dia, ayo cari kerjaan, cari ini dan seterusnya gitu ya, dengan hati yang tidak bertawakal kepada Allah. Ikhtiarnya itu nanti yang salah itu kan di sana. Bukan berarti nggak boleh bisnis, nggak boleh kerja, tapi ini karena galaunya, takut miskinnya, dia akhirnya bekerja dan hatinya itu berharap kepada pekerjaannya, kepada bisnisnya. Nah itu kan jadi fatal. Ya. Tapi bagi seorang muslim, ketika Allah di hatinya, ketika akhirat jadi tujuannya, maka ketika dia bekerja apa? Bukan cari uang dia bekerja itu. Ketika berbisnis dia untuk apa? Bukan cari uang, dia cari ridho Allah. Nggak dapat uang tersebut dari pekerjaan atau bisnis, ya udah nggak masalah lagi buat dia gitu. Dari situ, karena kadang-kala kita bisnis di mana, datangnya dari mana? Dari tempat lain ya. Nggak laku jualan kita hari ini, tapi datang tuh ada berasnya, datang cukup makan hari ini. Nggak mendatangi sendiri kita itu. Ya karena fokus kita adalah akhirat ketika kita berikhtiar, bekerja. Nah seperti itu. Ya, akhirnya orang-orang yang dunia ada di hatinya, itu mereka hanya akan berilmu tentang kehidupan dunia. Sementara mereka lalai dari kehidupan akhirat dan ilmu akhirat tadi. Nah, termasuk orang yang dibenci Allah itu siapa? Yaitu orang yang dia berilmu tentang dunia. Ya, dia karena dia senang mungkin ya, dia itu seorang dokter. Terus aja profesional sekali di bidangnya. Dia pengusaha profesional sekali dalam kepengusahaannya. Dia mungkin akan sekolah lagi S1, S2, S3, ngambil sertifikasi ini dan itu gitu ya. Belajar sana sini. Dia pandai sekali untuk urusan dunianya. Tapi dia bodoh tentang kehidupan akhirat. Ilmu tentang akhiratnya dia bodoh. Itulah orang yang dibenci oleh Allah. Teman-teman, kalau dibenci Allah gimana? Kita nanti kalau pulang kepada Allah, kita mau pulang kemana? Allah benci, nggak mau nerima kita. Nauzubillah min dzalik. Siapa tadi? Orang yang hanya pandai urusan ilmu dunia, tapi dia tidak pandai urusan agama. Maka teman-teman, ya, Islam itu dulu ya, selepas baginda Nabi Muhammad SAW wafat, ya, Islam itu terus diterapkan secara sempurna ya dalam bingkai sebuah negara. Karena Islam tuh nggak mungkin diterapkan secara sempurna kalau nggak ada negara. Karena ada hukum-hukum Islam seperti misalnya hukum tentang larangan berzina. Nah itu larangan berzina itu bukan hanya ditujukan kepada kita pribadi, tapi bagaimana sebuah negara ya yang dia punya sebuah sistem ya, punya aparat ya, punya struktur pemerintahan yang sebetulnya bisa digerakkan untuk menjamin perzinahan itu tiada ya. Apa sih ya supaya perzinahan itu tidak ada? Yaitu dengan meniadakan rangsangan-rangsangan berzina ya. Tidak ada tempat-tempat yang atau fasilitas-fasilitas yang akan merangsang perzinahan itu terjadi ya. Misalnya negara akan mewajibkan nutup aurat, karena itu juga perintah Allah ya, karena orang bisa berzina itu awalnya dari pandangan mata, dari melihat aurat, dari melihat hal yang memang tidak boleh dilihat gitu ya. Kemudian apa? Negara juga akan punya aturan bagaimana pergaulan perempuan dengan laki-laki. Tidak boleh ada khalwat, tidak boleh ada ikhtilat gitu ya. Kalau itu berduaan laki-laki dan perempuan, itu akan dihukum tegas sebelum dia sampai kepada perzinahan. Ya. Atau dia akan memisahkan kehidupan laki-laki dengan wanita di tempat-tempat tertentu yang memang harusnya terpisah. Ya kecuali yang boleh yang bertemu itu apa di pasar, urusan pendidikan, kesehatan itu boleh bertemu. Walaupun pertemuannya bukan campur baur seenaknya gitu ya.
pertemuannya adalah pertemuan yang dibatasi oleh kepentingan saja. Kita pentingnya apa di situ, ya. Ya sudah, itu saja. Kita pentingnya sekolah, ya udah sekolah, jangan gaul hahaha cipika-cipiki sama lawan jenis gitu ya. Dengan guru pun nggak boleh kalau itu lawan jenis, karena urusan kita adalah hanya sekolah. Begitu seterusnya, ya, termasuk belanja. Nah, lalu apa? Saya ingin menyampaikan gitu ya. Itu yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW kepada kita ya, bahwa beliau waktu dia hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau di Madinah itu tidak hanya sebagai nabi dan rasul ya, tapi beliau itu memimpin diri seorang kepala negara. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setelah beliau SAW wafat, kepemimpinan dalam sebuah negara tadi dilanjutkan terus ya oleh para khalifah setelahnya. Kita mengenal Khalifah Rasyidin, itu adalah para khalifah yang awal-awal mereka bergantian gitu ya untuk menjadi pemimpin kaum muslimin atau disebut sebagai khalifah gitu ya teman-teman. Ini apa kaitannya dengan ini ya? Jadi di masa itu ya, orang-orang ya, karena Islam diterapkan secara kafah ya, jadi kalau dikatakan sebuah negara itu kan pasti dong punya sistem pendidikan, perekonomian, kesehatan, peradilan ya, itu ada. Dalam Islam tuh ada, tinggal diterapin aja ya. Kitab-kitabnya sangat lengkap membahas tentang bagaimana misalnya dia dipilih jadi pemimpin sebuah negara. Ya dia kalau dia muslim ya dia wajib untuk menerapkannya secara kafah gitu ya. Menerapkan sistem peradilan Islam, perekonomian Islam, kesehatan, pendidikan, termasuk apa tadi perekonomian ya, ekspor impor dan seterusnya, itu sesuai dengan aturan Islam. Karena dia diperintah untuk kafah ya, dan kita pun diperintah untuk kafah. Maka kalau mencari pemimpin, carilah pemimpin yang memang akan menjamin visi dan misinya itu gitu ya. Dia akan menerapkan Islam secara kafah. Nah, di sana saat itu ya, ini kaitannya dengan orang yang berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang kehidupan akhirat. Nah, jadi teman-teman di sana itu termasuk salah satunya dalam bidang pendidikan gitu ya. Di sana karena mencari ilmu itu wajib, maka negara pun diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, dalam hal ini seorang khalifah yang menjadi pelaksana kewajiban tadi gitu ya, untuk menjamin bagaimana kaum muslimin itu bisa mendapatkan ilmu yang terbaik dan banyak gitu ya. Maka lahirlah yang kita kenal sebagai Ibnu Sina, ya, Al-Khawarizmi, para ilmuwan Muslim dan seterusnya. Dan kalau kita lihat apa mereka? Mereka itu pandai urusan dunia, ya, mereka menemukan rumus dasar kimia, rumus dasar fisika, aljabar gitu ya, penemu matematika dan seterusnya. Itu kaum muslimin. Ya. Bapak kedokteran tuh kaum muslimin, Ibnu Sina, kalau di barat disebutnya Avicenna gitu ya. Pada itu adalah Ibnu Sina. Nah, mereka lahir ya, mereka pandai urusan dunia, tapi apa? Urusan dunia mereka pandai tadi itu lahir dari ilmu dia tentang agamanya. Ya, jadi mereka tuh faqih fidin dulu. Ya. Faqih fidin dulu, mereka ada para penghafal Quran dan seterusnya teman-teman. Termasuk tentara-tentara ya, kalau sekarang mungkin tentara itu ya paling pintar urusan dunianya saja, ahli berperang saja, tapi bukan faqih fidin. Tapi dalam Islam seorang tentara itu justru syarat-syaratnya faqih fidin dulu. Kenapa? Karena tentara itu nanti disebar gitu ya, disebar salah satunya ya, dia itu takwa ya, jadi jangan sampai dia itu main bunuh. Kan tentara itu bawaannya karena dia punya kekuatan itu macam-macam ya, pengen sewenang-wenang sama orang lain, tapi ketakwaannya dulu ya, harus faqih fidin bahkan tentara itu ya, ahli agama juga. Dan apa? Ketika tentara tadi misalnya mulai futuhat gitu ya, membebaskan suatu negeri tadi agar masuk ke dalam Islam gitu ya, maka para tentara itu yang akan mengajarkan negeri-negeri tadi tentang agama. Mereka diutus ke sana terus mengajarkan agama gitu ya, Masya Allah seperti itu. Nah, jadi para ilmuwan pun tadi jadi singkatnya kalau ini penjelasan dari salah satu guru saya, Profesor Fahmi Ahmahar ya, beliau tuh menyampaikan begini, sampai dulu itu kalau saking sistem pendidikan Islam itu diterapkan dengan sungguh-sungguh gitu ya, jadi kalaupun ada bikin tesis kayak gitu-gitu ya, itu tuh di tesis itu akan ada ayat mana, hadis apa gitu ya, dalilnya apa, sehingga dia itu melakukan tesis tersebut gitu, penelitian tadi ya, berdasarkan ayat yang mana, dalil yang mana gitu. Jadi misalnya sederhananya ya, misalnya yang pembuat kompas ya, penemu kompas.
Kompas itu apa? Bukan koran ya, tapi kompas penunjuk arah gitu. Nah, saya pernah baca itu pun kenapa sampai kaum muslimin yang menemukan pertama kali kompas itu karena ada kebutuhan. Kenapa kebutuhan apa? Wilayah Islam itu makin meluas kan gitu ya. Negara Islam yang dibangun baginda Nabi awalnya di Madinah tadi makin meluas, makin melebar, banyak terus negeri-negeri sekitarnya itu ikut bergabung di dalam negeri kaum muslimin tadi, dan mereka dihukumi walaupun dia masih kafir, Yahudi, Nasrani, Majusi, tapi mereka ridho dihukumi kehidupannya dengan hukum Islam. Jadi bukan urusan agamanya ya, mereka tetap dengan agamanya, tapi misalnya kalau misalnya mereka jual beli nggak boleh, sama dihukumi, tidak boleh jual beli benda yang haram ya, mereka keluar rumah menutup aurat juga, hanya itu saja. Tapi urusan mereka ibadahnya, cara menikahnya dan seterusnya itu di urusan mereka, tidak dipaksa dalam Islam itu gitu ya. Makanya indahnya Islam itu begitu teman-teman. Nah, yang terjadi adalah apa? Akhirnya para ilmuwan itu lahir karena pengetahuan agama mereka. Makin nyebar Islam, makin meluas, akhirnya ada kebutuhan dari kaum muslimin untuk apa? Kiblat itu sebelah mana? Nah, akhirnya berpikir tuh para ilmuwannya, ditemukanlah kompas ya, dan seterusnya. Ada ayatnya yang dipakai gitu ya. Berdasarkan ayat apa menemukan ini? Kimia, fisika, dan seterusnya. Masya Allah. Jadi mereka fakih fidin, maka dunia itu mengikuti. Ya. Bukan dunia tapi nggak fakih fidin, itu fatal. Akhirnya bisa jadi sombong. Ya, kalau dia belum fakih fidin dulu, dia bisa jadi sombong karena merasa dia yang hebat, dia yang pintar, dia yang cerdas gitu ya, dan seterusnya. Nah, maka teman-teman sesungguhnya satu lagi sebelum ditutup, sebelum ini ya tanya jawab. Kalau tadi yang kita bahas adalah musibah dunia dan musibah agama yang menimpa kita pribadi. Tapi kalau kita lihat saat ini teman-teman, musibah yang menimpa agama kita, bukan agama kita pribadi, agama kita, agamanya Allah, ya, itu pun besar sekali. Di antara musibah-musibah dunia yang kita lihat di dunia ini, ya tadi mungkin peperangan dan seterusnya ya, hutang luar negeri makin banyak dan lain-lain, itu memang musibah dunia ya. Tapi kenapa musibah dunia itu terjadi? Karena kita lalai dengan, kita nggak fokus ya. Itu diawali karena terjadinya musibah dari yang menimpa agama Allah ini. Apa musibahnya tadi? Islam itu tidak diterapkan secara kafah, baik dalam kehidupan pribadi ataupun kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara. Padahal Islam itu turun hadir rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ya. Rahmat seluruh alam itu siapa? Ya seluruh alam itu ya, alam itu kan di alam ini ada manusia, mau kafir, mau muslim ya, ada hewan, ada tumbuhan dan lain-lain. Nah, Allah menurunkan syariat, menurunkan aturan-aturannya, menurunkan hukum-hukumnya, menurunkan Al-Quran dan Sunnah ini adalah untuk mengatur bumi ini gitu. Ya, jadi kalau diatur bumi tadi dengan hukum Allah, maka yang terjadi hampir tidak akan ada lagi musibah. Hampir bisa dipastikan. Ya, musibah ya urusan kenaikan harga itu juga musibah kan ya, teman-teman. Diperangi, diintimidasi itu musibah, tapi itu terjadi karena kaum muslimin itu lemah. Ya. Mereka tidak hidup dengan aturan Allah, ya, sehingga kaum kafir menguasai, ya, tanpa sadar dikuasai karena kebodohan mereka urusan agama. Ya. Nah itu teman-teman. Jadi kita harus dua hal yang kita muhasabahi akhirnya gitu ya. Kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama untuk urusan kita pribadi, agama kita pribadi gitu ya. Ternyata mungkin dari penjelasan saya termasuk saya juga bermuhasabah kepada Allah gitu ya. Mohon ampun kepada Allah karena ternyata ya setelah belajar juga gitu masih seringkali menganggap musibah dunia adalah musibah besar, musibah terbesar, bukan musibah urusan agama. Itu yang pertama, kita semua muhasabahi urusan agama kita. Lalu urusan agama Allah ini bagaimana? Kita perhatikan urusan agama Allah ini, karena kita pun semua akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya urusan agama kita pribadi, tapi urusan agama Allah ini bagaimana? Kita akan ditanya oleh Allah, ya, bagaimana cara kita menjaga agama kita? Kamu belajar enggak? Dan seterusnya. Dan kita pun akan ditanya apa yang kita lakukan dalam rangka menjaga agama Allah. Karena yang dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW adalah seluruh hidupnya adalah dikorbankan untuk menegakkan agama Allah.
Dan bagi seorang muslim kita itu tahu ya bahwa kita itu wajib meneladani baginda Nabi Muhammad SAW. Semuanya, apanya, ucapannya, perbuatan, bahkan diamnya baginda Nabi itu jadi pedoman hidup kita. Nah ini yang sering dilupakan oleh kaum muslimin. Kita pikir yang dijadikan contoh pedoman itu ya masalah akhlak, ya masalah ibadah. Bukan itu saja. Bagaimana beliau itu selama hidupnya berusaha menegakkan agama Allah agar tegak secara kafah di muka bumi, itu pun harusnya kita ikuti sebagai seseorang yang kita ini selama ini ngaku-ngaku kita tuh muslim, yang ngaku-ngaku kita beriman kepada baginda Nabi, umatnya Nabi Muhammad SAW, dan kita berharap banget mendapat syafaatnya. Nah, bagaimana mungkin itu kita akan mendapatkan hal tersebut kalau kita itu tidak meneladani beliau dengan sempurna, dengan total gitu ya, sempurna hanya milik Allah, dengan total. Ya termasuk siapkan diri, ya kita punya hujah di hadapan Allah. Kalau sekarang bentar lagi kita meninggal, suatu hari kita meninggal, Allah bertanya kepada kita tentang urusan agama kita, kita punya hujah. Saya sudah berusaha belajar ya Allah. Lalu ketika Allah tanya bagaimana dengan urusan agamaku, kata Allah, apa yang kamu lakukan? Maaf ya Allah, saya diam. Tidak ada kata maaf di sana. Ya, tidak akan diterima alasannya kalau kita diam dalam urusan agama Allah. Terus bagaimana caranya? Coba pelajari lebih dalam lagi ya sirah baginda Nabi Muhammad SAW ya. Bagaimana isi sirahnya, bagaimana cara beliau itu menegakkan agama Allah, itu dipelajari. Kalau teman-teman mau tahu, pelajari di mana? Boleh gabung dengan kita belajar bareng di kelas hijrah ya. Atau mau privat boleh, privat sama saya. Bayarannya berapa ya? Ya, nanti insya Allah akan banyak sekali saya hadirkan ke teman-teman ya, bagi yang mau privat, tapi mungkin tidak langsung dengan saya ya. Pengen cepat tahu nih, karena saya pengen takut nih kejar-kejaran dengan usia saya, pengen tahu gimana cara menegakkan hukum Allah di muka bumi. Ya pokoknya intinya dengan dakwah teman-teman. Intinya adalah sampaikan walau satu ayat. Teman-teman taunya tentang cinta dunia poin ini doang, baru gabung nih, sampaikan. Ya, sampaikan, serukan. Ya termasuk serukan bahwa kita itu harus berislam secara kafah, harus meneladani baginda Nabi Muhammad SAW. Itu serukan terus. Bahkan kalau yang lebih efektif lagi menyerunya kepada siapa? Bukan berarti yang di dekat kita ditinggal ya, tapi kita serukan juga kepada orang-orang yang dia itu pemegang kekuasaan saat ini ya, memegang kebijakan saat ini. Serulah dia agar karena dia punya kekuasaan, maka dia bisa berdakwah dengan kekuasaannya. Ya, bikinlah ya, berkuasalah dia dengan menerapkan hukum Allah tidak hanya di bumi Indonesia nanti targetnya, tapi di seluruh dunia ya. Seperti itu mungkin teman-teman. Semoga Allah ridhoi, semoga Allah mudahkan kita dalam merealisasikan apa yang kita pelajari bersama di pagi hari ini ya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mangga saya serahkan kembali ke Teh Yani acaranya ya, kita akan sesi tanya jawab ya, silahkan. Ya, baik. Hatur nuhun Bu Dewi. Ini teman-teman, tadi katanya kalau suara saya tuh terdengar jelas, kalau suara Bu Dewi agak samar-samar, kurang jelas. Saya cuma bisa menjawab Bu Dewi. Kalau suara saya itu double power. Jadi suaranya udah besar dari sonohnya gitu. Baik, teman yang berada di ruang Facebook juga saya persilahkan ya, jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini, mungkin bisa di kolom komentar, atau jika pertanyaan yang di ruang Facebook juga ingin dirahasiakan, bisa di inbox di akunnya Pembuktian Cinta. Begitu juga dengan teman-teman yang ada di sini juga saya persilahkan, ada yang mau raise hand atau mau di kolom komentar Zoom silahkan, atau bisa di privasi ke tujuannya ke Pembuktian Cinta kepada saya juga saya persilahkan. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin kita bahas pertanyaan. Saya teh mau bertanya teh. Ya saya. Oke, silahkan. Ini mangga. Langsung ya ya. Iya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, apa kabar Bu Eni? Baik saja, kangen ini. Kangen ya. Sama-sama kangen sama semua. Gimana Bu Eni? Ya baik saja, saya akan bertanya seperti ini Ustazah. Apakah bila orang yang kurang diuji oleh Allah itu termasuk orang yang kurang beriman dibandingkan dengan orang yang sering diberi ujian? Ataukah mungkin sebenarnya
dia diuji oleh Allah dan dia merasa ringan dengan ujian itu karena keimanan dia. Bu Eni, mohon maaf bisa diulang lagi, barusan saya sambil ada iklan di sini. Bentar. Silakan, mohon maaf diulang lagi Bu Eni. Ya, baik. Yang pertama, apakah bila orang yang kurang diuji oleh Allah itu termasuk orang yang kurang beriman dibandingkan dengan orang yang sering diberi ujian? Kemudian, ataukah mungkin sebenarnya dia diuji karena ataukah mungkin gini ya, ataukah mungkin sebenarnya dia diuji oleh Allah dan dia merasa ringan dengan ujian itu karena keimanannya. Iya, baik Bu Eni. Semoga saya tidak salah ini ya, tidak salah menangkapnya. Pertanyaannya maksudnya. Jadi terkait ujian ya teman-teman, ujian itu adalah sebuah keniscayaan hidup ya. Yang namanya hidup pasti diuji. Nah, di dalam surat ini Al-Anbiya ayat 35 ya. Surat kedua 1 ayat 35 Allah SWT berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Hafal ya suratnya ya. Tapi hafalnya sampai gitu doang. Lanjutan ayatnya hafal nggak? Insya Allah hafal juga ya. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Fitnah itu apa sih? Cobaan. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi kalau dikatakan dia mah kayaknya nggak punya ujian gitu ya, nggak mungkin ya, nggak mungkin ya, nggak mungkin, karena itu Allah sendiri yang mengatakan bahwa akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Nah yang kita lihat itu adalah teman-teman, jadi karena ini sebuah keniscayaan dapat ujian itu ya, pasti selama hidup pasti dapat ujian. Kalau kamu dapat ujian ya jangan hidup ya gitu ya. Nah masalahnya kita tuh nggak punya pilihan, kita tuh sekarang udah hidup gitu di dunia gitu ya, nggak punya pilihan selain kita mengikuti ujian-ujian tadi ya. Nah kadang-kala kebaikan, kadang-kala keburukan. Nah yang jadi masalah itu Bu Eni dan teman-teman semua adalah respon kita terhadap kebaikan dan keburukan tadi. Yang akan jadi hisab oleh Allah adalah respon kita ya. Ketika dikasih kebaikan kita responnya gimana, ketika dikasih keburukan kita responnya gimana. Dan satu hal lagi, seseorang itu dikatakan apa? Allah tidak akan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Allah tidak akan menguji ya seseorang itu kecuali dengan sesuai kadarnya, kesanggupannya. Jadi misalnya Bu Eni kalau di hadapan Allah kadarnya itu level, anggap aja level manusia itu 0 sampai 10 ya. Level Bu Eni itu adalah 8 di hadapan Allah, maka Maha Suci Allah gitu ya akan memberikan Bu Eni ujian 8,1. Itu tidak mungkin. Pasti paling tinggi itu 8 atau di bawahnya akan diuji itu gitu ya, di bawah 8 tadi. Tapi levelnya yang paling tinggi akan Allah berikan itu dengan ujian level 8. Tidak mungkin lebih dari itu ya, karena kalau lebih Allah berarti zalim, nauzubillah ya. Maha Suci Allah ya dari sifat seperti itu. Nah, termasuk ya tadi pembahasan tidak akan menguji suatu kaum sesuai dengan kemampuannya ya, sesuai dengan kadarnya ya teman-teman. Nah, itu bisa diartikan manusia itu akan diuji dengan hal-hal yang memang itu kelemahan dia. Ya. Kalau dia diuji, kalau di hadapan Allah, Allah tahu dia tuh lemah dalam masalah ekonomi, maka biasanya ujiannya di situ. Ya, atau ujiannya lemahnya adalah masalah rumah tangga, ujiannya akan di situ. Lemahnya adalah masalah apa lagi? Macam-macam ya gitu. Maka akan diuji di situ. Biasanya di situ. Kalau belum selesai, belum kuat ya dalam hal itu, Allah biasanya tidak akan memindahkan kita dengan tema lain, tapi masalahnya tetap itu. Ya misalnya ujian dia ternyata dia lemahnya adalah mendapat cibiran. Ya lemahnya adalah ketika dia mendapat hinaan. Maka kemanapun dia lari, dia akan menemukan tema ujian yang sama gitu ya. Ya karena tadi hakikat ujian itu masalah sebetulnya Allah sedang ngasih pelajaran, Allah ingin kita jauh lebih baik lagi ya.
Dan misalnya masalah ekonomi ya gitu ya, makanya teman-teman dengan pemahaman ini kita tuh tidak boleh bilang ih masalah dia mah cetek gitu aja kamu lebay gitu ya, nggak boleh. Karena ya mungkin kayak bagi si A masalah ekonomi nggak masalah, aku miskin ya makan sehari sekali juga cetek lah nggak berat. Tapi kalau untuk aku masalah dengan suami itu masalah anak tuh gitu ya misalnya, masalah apalagi kesehatan tuh nah misalnya gitu ya. Kita nggak boleh menyepelekan gitu aja lebay lah, udah tahu suaminya juga masih punya kerjaan udah untung nangis misalnya gitu ya, kita nggak boleh bilang gitu karena level ujian dia memang di situ ya. Kita mungkin di mana levelnya ya terserah teman-teman jawab sendiri level teman-teman di mana, karena ada nanti misalnya karena ada orang juga ya misalnya dia diujinya di urusan rumah tangga. Bagi seseorang yang merasa urusan rumah tangga bukan ujian gitu ya, aku malah laki-laki kayak gitu gampang nyarinya, udahan aja gitu misalnya gitu ya, mungkin santai-santai aja dia nggak terlalu baper nggak terlalu ini ya, mungkin nangis mah nangis gitu, tapi yang berat buat dia tuh kalau dia diuji masalah keuangan. Nah makanya nggak boleh bilang gitu tadi, lebay kamu masalah gitu doang ya, nggak boleh. Termasuk sama anak kita tuh kan diuji dengan sesuai kadarnya gitu ya. Ya mungkin kalau masih anak-anak ujiannya levelnya 2 ya, tapi rasanya teman-teman ya, kalau sekarang kita mungkin di level 8, rasa ketika Allah kasih ujian di tingkat tertinggi level tersebut rasanya itu sama, sakitnya, nangisnya, sedihnya, tertekannya itu sama. Coba lihat, ingat nggak kita waktu kita umur 3 tahun, apa ujian terbesar kita? Ketika balon kita pecah. Nangisnya kayak kita sekarang nggak ketika hati kita pecah ya, patah hati. Nangisnya sama nggak? Sedihnya sama nggak? Sakit hatinya sama gitu. Maka nggak boleh bilang sama anak itu lebay kamu gitu doang gitu ya, nangis cengeng, nggak boleh bilang gitu karena tingkatannya memang segitu ya. Jadi pemahaman ini menghadirkan rasa empati kita kepada saudara-saudara kita atas musibah-musibahnya gitu ya. Nah tadi kembali Bu Eni bahwa respon yang akan membedakan ya. Dan kadang-kala dia tidak sadar, apalagi kalau misalnya tentang kebaikan ya, diujinya kebaikan. Nah ini yang sering melalaikan, dia nggak sadar, dia merasa hidup ini baik-baik aja gitu ya, bahkan merasa nggak butuh lagi, apa sih saya mah cukup lah nggak usah ikut ini itu lagi gitu ya, sudah cukup saya mah sekarang mau ngurus keluarga aja misalnya ya, karena mungkin serba ada, nggak butuh kajian apa-apa ya, ada sakit tinggal bayar ya apa gitu, mungkin nggak terlalu terasa. Nah dan seringkali orang bilang begini, kenapa ya saya habis hijrah kok makin tambah banyak masalah. Sebetulnya kadang-kadang teman-teman bukan tambah banyak masalah yang terjadi, tapi yang terjadi adalah karena standar kita memandang kehidupan udah beda. Kalau dulu sebelum kita hijrah, suami nggak sholat Jumat, terlambat sholat ya biasa aja, bukan masalah ya, fine-fine aja, kita bahagia-bahagia aja, masih bercanda-canda aja sama dia gitu ya. Nah tapi ketika kita hijrah kita mulai beda pandangannya, ternyata sholat harus di awal waktu, ternyata sholat itu wajib. Maka ketika lihat suami begitu gimana, udah gak nyaman kan? Jadi bukan itu maksudnya ya, begitu, karena cara pandang kita berubah memandang sesuatu. Jadi kembali bahwa yang membedakan itu apa responnya dan sebesar apa memang imannya begitu ya. Atau kadang-kala kita lihat begini, saya pernah lihat ya beberapa itu video-video lah ya, mungkin video-video orang-orang yang sukses, padahal dia orang kafir gitu ya, bukan muslim, sukses menjalani ujian-ujian yang berat dan dia tuh malah sekarang jadi trainer gitu-gitu ya. Berarti padahal kan katanya pertolongan Allah itu sebesar dengan keimanan ya. Ini nggak beriman tuh dia bisa sabar, bisa santai menghadapi kehidupan ya, bisa move on lagi, itu gimana tuh? Nah teman-teman, bagi orang kafir ingat ayat yang lain apa? Itu bukan pertolongan Allah, itu istidraj ya, itu istidraj. Kesabaran dia tidak akan berfaedah apapun di hadapan Allah ya, karena itu bukan sabar. Sabar itu apa? Bukan sabar itu kan definisinya bukan sekedar menerima keadaan gitu ya, menjalani keadaan, bukan. Tapi sabar itu ya ikhlas menerima dan kita merespon keadaan tadi sesuai dengan syariat. Caranya gitu ya, sakit coba ikhlas dulu sakitnya, respon dengan syariat, bagaimana kita menghadapi sakit tadi, berobatnya kemana ya, sabarnya, tawakalnya dan seterusnya. Dan itu
pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gimana Bu Eni, nyambung nggak ya jawaban saya dengan pertanyaannya? Bu Eni, nggak ada suaranya. Oh iya. Nah, insya Allah nyambung Bu. Cuman saya ada satu lagi nih Bu. Saya mau bertanya satu aja. Satu lagi bisa Bu? Ya, gimana Teh Yani? Saya sering ke Teh Yani dulu. Teh Yani boleh satu lagi. Masih nyambung ya? Pertanyaannya masih berkaitan apa enggak, Mbak Eni? Berkaitan. Kaitan, silahkan kalau masih berkaitan. Iya. Ini apakah kita yang diuji itu oleh Allah karena kelemahan atau kekurangan kita gitu, Ustazah? Ya, betul Bu. Gini, filosofinya begini. Kita diturunkan ke dunia itu oleh Allah untuk menghamba kepada Allah. Ya, untuk menghamba itu apa sih? Beribadah, taat. Itu adalah pokoknya apapun masalah yang kita hadapi, kita itu tetap taat kepada Allah. Ya. Nah, tapi kita tuh punya hawa nafsu. Ketika kita di muka bumi ini menjalani peran sebagai hamba Allah, kita punya hawa nafsu. Misalnya ya, pas diuji masalah keuangan. Kita punya hawa nafsu. Apa hawa nafsu itu? Allah Maha tahu gitu ya, kita lemah dengan nafsu yang ini. Masalah keuangan. Dia akhirnya karena belum kuat gitu ya dalam perihal keuangan tadi, Allah itu memberikan ujiannya untuk mengupgrade kelemahan dia di bidang ini. Ya, agar apa? Agar dia tetap bisa menghamba. Karena kalau dia masih lemah di situ, maka dia menghambanya kepada hawa nafsunya, kepada dunia. Allah nggak mau, maka ujiannya setara itu. Allah maunya dia menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya gini, ada orang yang diujinya itu difitnah aja, dihina aja gitu ya. Karena dia lemah di situ. Dia apa? Dia masih menuhankan ucapan orang lain tanpa dia sadar. Dia masih menuhankan tadi ya. Atau dia merasa, kenapa sih dihina itu dia itu tersinggung? Karena dia merasa mulia. Padahal kemuliaan itu milik Allah. Nah, maka tanpa sadar ketika dia merasa mulia, kan gitu orang yang nggak, kalau orang merasa hina dihina biasa aja. Miskin kamu, emang iya sih miskin gitu ya. Tapi kenapa orang miskin itu bilang dasar kamu miskin, tersinggung? Karena dia nggak merasa miskin gitu ya. Gitu, sahih karena sebenarnya dia nggak merasa miskin, tapi kamu merasa miskin gitu. Jadi tersinggung. Nah, karena dia lemah di situ, Allah tuh nggak mau. Karena kalau dia tetap lemah di situ, dia nggak bisa masuk surga. Dia nggak bisa jadi hamba Allah yang akan kembali kepadanya. Nah, jadi Allah uji. Dengan ujian tadi Allah yang menguatkan sebetulnya. Kenapa terus datang yang memfitnah, datang lagi yang menghina. Sebetulnya Allah pengen kita mengupgrade diri kita agar kita memang merasa hina. Nggak boleh merasa mulia karena itu selendangnya Allah. Kita memang harus merasa hina. Kalau kita udah merasa hina, udah di posisi yang tepat, merasa hina, akhirnya ya gimana sih ngetesnya kita udah merasa hina atau belum? Ketika difitnah, dihina lagi, kita bisa tersenyum. Berarti kita nggak merasa hina. Nah, disitulah insya Allah ujiannya selesai. Selesai ujiannya. Insya Allah biasanya gitu ya, jarang diuji lagi dengan hal yang sama. Kalau diuji lagi gimana? Berarti kita lagi kepleset lagi, lagi ngerasa mulia lagi. Ya. Nah, nanti diuji yang lain lagi. Pelan-pelan diuji yang lain lagi sama Allah. Lihat, dia lemah. Karena gini teman-teman, bisa jadi di masa lalu kita nggak apa-apa, nggak biasa aja dihina. Dengan berjalannya waktu, jadi kita mungkin karena dulu dihina biasa aja, masalah kita mungkin yang lain, mungkin kita lemahnya di masalah ekonomi gitu ya, masih menuhankan uang misalnya ya. Ini kayak yang alumni MSH, insya Allah paham ya. Jadi teman-teman belum ikutan MSH, ikutan dulu ya. Nah, waktunya orang yang menuhankan uang tuh gimana? Dia tuh galau gitu kalau uang tuh mulai sedikit, bingung nanti makan apa dan seterusnya. Itu masih menuhankan uang ya. Kan yang berkurang sedikit itu hanya uangnya. Allah itu kan tidak pernah berkurang rezekinya, nikmatnya gitu ya. Tapi berarti kalau menuhankan uang, bisa nggak dia jadi hamba Allah? Dia bisa nggak masuk surga? Nggak bisa. Allah nggak mau dia nggak masuk surga karena masih menuhankan uang. Maka ujiannya tadi di keuangan tadi. Supaya apa? Nih, buktinya uang itu nggak bisa bikin kamu bahagia gitu. Ya, maka akan selesai masalah keuangan ketika kita tidak galau lagi walaupun uang nggak ada. Ya.
Nah, mungkin di masa lalu kita ujinya lemahnya di sana dulu sama Allah dikuatkannya gitu ya. Udah selesai nih, kita udah bahagia-bahagia aja, nggak ada duit juga gitu ya, karena masih ada Allah ya. Duit nggak ada, Allah kan ada. Yang memberi rezeki itu kan Allah gitu ya. Terserah mau dengan cara uang atau apa gitu ya. Dia udah fine-fine aja. Nah, mungkin tahun depannya, 2 tahun berikutnya Allah melihat dia mulai ini nih, mulai baperan ya. Nah, mulai lemah di situ, diujilah di situ ya. Diuji di sana. Kurang lebih filosofinya begitu. Agar apa? Agar kita itu tetap lurus jadi hamba. Agar kita lebih baik belajar dari ujian-ujian tadi. Begitu kurang lebih Bu Eni. Walau amin salam. Ya, begitu ya Mbak Eni. Ya, makasih Ustazah. Jazakillah khair Ustazah. Ya, Masya Allah. Ya. Baik Bu Dewi, ini sebetulnya ada 3 pertanyaan lagi. Satu lagi ya. Nanti insya Allah 2 lagi dibahas di pekan depan. Insya Allah. Ya, gimana? Ini pertanyaannya, apabila ujian yang dialami selama bertahun-tahun itu saja permasalahannya, apakah ini tanda bahwa ada dosa-dosa kita yang lampau belum Allah ampuni? Ya, itu bisa juga gitu ya. Itu bisa juga. Yang jelas karena ini adalah hal goib ya teman-teman. Hal goib itu artinya kita hanya bisa meraba-raba. Maksudnya Allah menguji ini apa ya? Kita bisa meraba-raba. Kan kita nggak bisa nanya langsung ke Allah, ya. Kalau Nabi Musa bisa nanya langsung ke Allah, ya. Nah, kita hanya bisa meraba-raba. Ya, pertama tadi ya, yang saya jelaskan ke Bu atas pertanyaan Bu ini, bisa jadi itu adalah pelajaran bagi kita agar kita lebih baik lagi. Ya, misalnya masalah dengan suami. Misalnya apa dengan suami itu? Ya suka berantem lah misalnya. Berantem masalah apa? Masalah odol mencetnya di atas sama di bawah gitu ya. Tengah-tengah. Misalnya itu. Oh, ternyata suami aku tuh marah ya. Kesel kalau aku itu mencetnya di atas, harusnya di bawah. Suami maunya di bawah. Karena kita terbiasa mencet di atas. Tapi suami maunya di bawah, dan tiap kita mencet di atas suami marah. Kita berantem nih, awalnya kesel gitu doang sih. Gitu doang, tapi lama-lama marah melulu suami gitu. Kita kan jadi belajar mengingat-ingat bahwa nanti pas mencet odol dari bawah gitu ya. Atau pas kelepasan lagi mencet dari atas, pas keluar kamar mandi, ingat balik lagi dia ke kamar mandi. Daripada suaminya marah, nanti Allah nggak ridho, dibetulin tuh odolnya gitu ya. Nah kan kita jadi belajar, jadi lebih baik dengan pertengkaran tadi. Makanya teman-teman kalau kita minta sakinah kepada Allah, siap-siap aja diuji dengan macam-macam ya. Karena sakinah itu bukan turun dari surga, dari langit. Dok tiba-tiba, damai, tentram ya, gemah ripah lo jinawi. Enggak, tapi dengan dikasih ujian jadi belajar. Ya, begitu. Nah, apa tadi pertanyaannya kaitannya itu? Apa Tayani? Oh iya, apakah kita bisa? Nah, bisa jadi juga karena dosa-dosa di masa lalu. Ya ini apa dasarnya? Surat Asy-Syura ayat 30. Ini jadi surat andalan saya nih kalau di pejuang subuh ya. Yaitu bismillahirrahmanirrahim, man asaba min musibatin fabima kasabat aydikum ya. Musibah apapun yang menimpa kamu, kejedot kek, kepleset kek, atau musibah yang lebih besar lagi, sakit macam-macamnya, keuangan ditipu dan lain-lain, itu akibat aydikum ya. Kasabat aidikum, kesalahan tangan kalian. Kesalahan itu berarti apa? Ya, kesalahan dan dosa. Ya, akibat dosa. Begitu ya teman-teman. Kalau masa lalu gimana Bu? Saya dapat musibahnya sebelum saya balik, kan belum dapat dosa. Iya, belum dapat dosa. Tapi setelah balik, ketika kita udah balik nih, kita masih menyimpan dendam akibat masalah di masa lalu, itu yang dihisab sama Allah. Itu dosanya, karena nyimpan dendamnya. Ya, karena dendam yang tersimpan nanti akan memunculkan masalah-masalah baru. Nah, seperti itu. Jadi bisa jadi karena dosa di masa lalu. Karena Allah itu, nah dalam surat ini ya teman-teman, Asy-Syura ayat 30 ini akhir ayatnya apa? Wa ya'fu an kasir, dan Allah itu memaafkan an kasir dari mayoritas dosa kita. Sebagian besar dosa kita Allah ampuni tanpa kita minta. Jadi diampuni otomatis. Nah, sisanya yang belum Allah ampuni, Allah kadangkala menghapusnya dengan diberikan ujian-ujian, masalah-masalah tadi. Ya, masalah kehilangan. Kalau ada orang yang kehilangan barang, bingung
cari barang ya. Kacamata di mana, sendok di mana, ya ini di mana, obat yang tadi di mana ya. Nah, bingung ternyata di mana, ditemukan di saku baju. Maka ketika dia kebingungan tadi kata Allah, itu kan musibah juga ya. Di mana itu kehilangan itu kan musibah juga. Taunya ketemu di saku bajunya. Maka kata baginda Nabi SAW, ketika dia bingung tadi mencari barangnya, Allah sedang hapuskan dosa-dosanya. Itu bermasalah yang, ya, pada ketemu barangnya. Bagaimana kalau barangnya hilang beneran, dicuri orang dan seterusnya, lebih besar lagi, dicurinya bukan cuma 5.000, 5 miliar misalnya. Lebih besar lagi, berarti penghapusan dosa dari Allah lebih besar lagi. Jadi dengan musibah tuh ya dihapus dosa. Dengan musibah apa lagi? Musibah dunia ya, dihapus dosa, diangkat derajatnya, dikasih pelajaran sama Allah. Kita, coba teman-teman, kita ngerasa nggak? Kita di umur sekarang ini, yang kalau kata guru saya itu kita yang udah segede hantu ini, ya. Kita jauh lebih baik kak dibanding kita pas SD. Iyalah, ya karena kita banyak belajar. Kita belajar. Nah gitu. Kalau kita masih persis waktu kita SD, berarti kita belum belajar, belum sukses, maka siap aja diujinya terus menerus gitu ya. Ya masih kayak anak kecil belum, nah maka ujiannya akan sama. Ya. Maka belajarlah sampai di suatu titik di mana kita memang kata Allah sudah cukup, ayo pulang, gitu ya. Ya teman-teman bersiaplah, segera siapkan diri, kita akan mau ketemu Allah. Bentar lagi, ya. Dibandingkan kita waktu kecil, bentar lagi kita mau ketemu Allah, bersiap-siaplah. Ya, begitu, siapin diri. Mau ketemu Allah itu gimana? Ya, insya Allah pertemuan yang terbaik. Ya. Gitu mungkin Tayani alam bisawab yang mohon maaf batin dari semua apa yang saya sampaikan, pasti banyak salah kurangnya ya. Dan saya mohon maaf kepada Allah dan mohon teman-teman jangan biarkan saya dalam kesesatan ya. Kalau misalnya apa yang saya sampaikan ada yang salah, tolong japri, tolong diingatkan gitu ya. Gitu nggak Tayani? Sama Tayani? Ya, betul. Kalau Tayani ya misalnya salah candanya, nggak sukanya kayak gitu candanya ya Bu Dewi ya udah tolong dijapri gitu ya. Insya Allah. Jangan kapok. Baik. Alhamdulillah teman-teman tak terasa ya sudah pukul 7 lewat 5 menit. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan mungkin di pekan berikutnya. Insya Allah minggu depan hari Sabtu akan ada MSH level 1. Tempatnya di Lewiliang, Kabupaten Bogor di Jalan Barengkok kalau salah namanya ya. Insya Allah nanti nama MT-nya MT Al Barokah. Nanti yang mungkin mendaftar bisa di searching mapnya ada di Google namanya MT Al Barokah. Nanti teman-teman boleh search di situ. Semoga Allah izinkan juga insya Allah di bulan Juli kita dari Pembuktian Cinta akan membuka kelas workshop training sholat khusyuk insya Allah nanti di bulan Juli awal. Semoga Allah izinkan, mohon doanya dari teman-teman semua. Dan kelas Hijrah Cinta angkatan 13 juga semoga di bulan depan sudah bisa dibuka ya Bu Dewi kajiannya insya Allah. Baik teman-teman yang di ruang Facebook maupun yang di ruang Zoom, kita cukupkan ya kajian pejuang subuh di pagi hari ini dengan membaca Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya. Bu Dewi. Ya, sama-sama. Tutup ya. Ya.